Halo guys, jadi di video kali ini gue bakal ngasih tahu ke kalian soal satu-satunya kompetisi binaraga di Indonesia yang terjalin dengan IFBB. Yap, apalagi kalau bukan EIC atau EIC. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu EIC. EIC adalah singkatan dari Evolin Indonesia Championship. Jadi, ini adalah kompetisi kebugaran dari binaraga internasional pertama di Indonesia yang bekerja sama dengan NPC IFBB Pro League, sekaligus menjadi ajang pertandingan paling awal untuk menjadi atlet di Olimpia. Dan kalau ada pertanyaan, emang apa hubungannya bang antara EIC dengan NPC dan IFBB Pro League? Jadi, EIC itu bekerja sama dengan NPC dan IFBB Pro League untuk mengadakan kompetisi fitness dan bodybuilding regional event di Indonesia pertama, yang secara resmi atlet yang bertanding akan terafiliasi menjadi atlet NPC untuk nantinya bisa mengikuti kompetisi berikutnya di Pro Qualifier IFBB Pro League. Gitu guys. Oke, sebelum gue lanjut, coba guys, dari kalian ada nggak yang pernah punya pengalaman ikut tanding di EIC? Kalau ada, boleh banget komen pengalaman kalian di kolom komen. Siapa tahu bisa ngasih gambaran ke teman-teman yang lain yang pengen ikut juga. Anyway, gue bakal tampilin perbandingan harga pendaftaran antara EIC, event lokal lain, dan event IFBB Regional Show di luar. Jadi, ini dia harga-harganya. Kalian bisa lihat sendiri, kalau kita bandingin EIC dengan event lokal, ya jelas lebih mahal EIC. Dan ini dia harga event IFBB Regional Show di luar. Dan kalau kita bandingin EIC dengan event IFBB Regional yang lain, jelas lebih murah EIC. Dan kalau ada pertanyaan, ada batasan umur nggak bang kalau mau ikut EIC? Yap, buat kalian yang masih remaja di bawah 18 tahun, dari EIC menyediakan kelas khusus, yaitu Junior Class Under 18 tahun, yaitu di kelas Men's Physique, dan batas minimal pesertanya adalah 15 tahun. Nah, buat hadiahnya sendiri, sebenarnya di awal-awal, EIC itu ngasih hadiah awal sebesar 600 juta, jadi 300 juta. Dan sekarang, hadiah tersebut udah nggak ada. Begitupun kompetisi di luar. Karena IFBB itu melarang hadiah dalam bentuk cash kayak gitu. Tapi kalau bentuknya produk, itu masih diperbolehkan. Nah, tapi EIC ini masih ngasih hadiah golden ticket ke juara overall champ. Jadi golden ticket ini berupa uang saku, transport, dan support untuk pertandingan qualifier. Dan buat yang nanya, kelasnya apa aja bang? Nih, gue spill kelas-kelasnya guys. Nah, tapi para juara EIC ini punya kesempatan nggak buat menang di Pro Qualifier? Kalau menurut gue pribadi, yes. Karena kalian bisa lihat sendiri atlet-atletnya. Menurut gue, gokil lah. Walaupun ya, atlet lain juga nggak kalah keren ya. Tapi kalau pertanyaannya punya kesempatan atau enggak, jawabannya ya pasti punya. Dan selanjutnya, gue bakal spill beberapa atlet EIC guys. Ada yang udah berhasil dapat pro card, ada juga yang belum. Beberapa contoh yang udah menang di EIC sekaligus sampai dapat pro card. Contoh pertama, Diki Yuva. Jadi, dia ini adalah atlet jebolan EIC tahun 2023, sekaligus pemenang overall champion bodybuilding. Dan selanjutnya, dia pernah dapat 2 medali emas saat dia bertanding di Muscle Contest Vietnam tahun 2023. Lebih tepatnya di Men's Classic Physique Open Class A dan Bodybuilder Middleweight. Dia belum dapat pro card ya saat itu, sampai akhirnya dia berhasil dapat pro card pertamanya di Men's Classic Physique di Malaysia. Contoh kedua, Elvis Jerry. Yang sebelumnya dia adalah juara lightweight bodybuilding EIC tahun 2023 dan akhirnya dia mendapat pro card sekaligus juara 1 di Tokyo Master Pro Qualifier Men's Bodybuilding Master 2024. Contoh ketiga, Agung Vikas. Sebenarnya dia adalah juara 2 di EIC tahun lalu. Sekaligus dia juga belum dapat pro card ya. Tapi dia berhasil menjadi juara 1 di kelas Men's Physique Open Kelas C, tepatnya di Muscle Contest Vietnam. Di lokal juara 2, tapi di luar juara 1. Gokil. Dan ada juga beberapa atlet yang sebenarnya udah bagus banget, cuma belum bisa menang dan belum dapat pro card juga. Karena mungkin masih ada yang perlu dimaksimalin lagi. Contohnya kayak misal Marson, Muhammad Yahya, Dewa, Dedi Permana, Alan Sanjaya, dan Muhammad Iqbal Fauzi. Dan buat kalian yang pernah dengar Adian Novali, menurut gua dia termasuk binaraga legend lah di Indo. Dan sebenarnya dia udah vakum lumayan lama ya guys. Tapi dia memutuskan buat comeback, salah satunya dengan mengikuti EIC. Sekaligus di 2025 ini, kabarnya dia bakal ikut memperebutkan pro card juga. Nah, sebelum ketutup guys, gue ada 2 pertanyaan. Pertama, menurut kalian, kira-kira siapa atlet EIC yang sejauh ini fisiknya the best dan pantas buat dapetin golden ticket buat lanjut ke perebutan pro card? Dan yang kedua, jadi EIC ini kan punya visi mencetak 1000 atlet. Dan 1000 atlet ini semua bisa sampai dapat pro card. Dan pastinya butuh biaya yang sangat besar dan waktu yang panjang.
Kalau menurut kalian, possible nggak? Dan apa pendapat kalian tentang visi AIC ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Dan yep, makasih yang udah nonton.